Sosok jelmaan genruwo yang duduk tersenyum menatap ke arah Yati. Dia berkata kepada makhluk-makhluk cebol hitam itu, mereka berdua itu bapak dan ibu kalian. Ikuti mereka, bantu mereka mendapatkan kekayaan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Dan ketika berjualan di kampung lain inilah, si budak hidung ini mulai disuruh mencari uang. Mencuri uang dari warga-warga pekampungan. Yang jelas, Yati mah kelilingi jualan gorengan yang dipikul di kepala tuh. Itu di bawah plastik alas gorengan. Yati bisa merasakan celop 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 ada benda-benda tersimpan. Ya itulah uang hasil si budak hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Baraya semua tentunya masih ingat dengan kisah rumah pesugihan yang bertahun-tahun dikosongkan. 3 rumah di pinggir jalan yang begitu angker, tak ada yang berani menempati. Bahkan dijual pun, setiap kali orang yang datang mengecek ke lokasi, malamnya selalu bermimpi didatangi makhluk-makhluk halus yang mengancam akan melakukan tindakan sampai mengambil nyawa kalau mereka tetap nekat membeli rumah itu. Waktu itu, menurut penuturan cerita Kang Dudung, Yati dan Aceng, mereka berdua pergi menemui Aki Dasim, seorang dukun yang sudah begitu sepuh di daerah desa Kujangsari. Mereka datang ke sana sesuai dengan apa yang ditawarkan Aki Dasim, akan membantu mereka berdua untuk merubah nasib lepas dari kemiskinan yang mereka derita. Namun karena waktu sudah terlalu begitu malam, Kang Dudung mengakhiri ceritanya. Tony, Iqbal, dan Kosim pamitan pulang ke camp tempat mereka menginap selama bekerja membuat sumur bor. Lalu esoknya, ketiga kawan ini kembali sholat berjamaah di masjid. Dan selepas Isya mengikuti Kang Dudung pulang untuk mendengarkan kisah lanjutan cerita tentang Biyati. Namun di perjalanan, ketika Tony bertanya kembali kepada Kang Dudung, "Kang, nanti ceritain lebih jelas ya Kang, kisah perjalanan almarhum Biyati sama si Mang Aceng itu Kang." "Iya, nanti Akang ceritakan lebih detail lagi. Ceritanya pun insya Allah selesai malam ini. Tapi ingat, jangan pernah kalian membicarakan masalah ini kepada siapapun. Cukup kalian bertiga yang tahu," ucap si Kang Dudung. "Loh, kenapa Kang?" "Ya pokoknya nurut aja lah." "Bukan apa-apa. Kedua anaknya Biyati itu masih ada. Akang takutnya masalah ini sampai kepada mereka dan mereka tidak terima." Tony dan 2 kawannya pun hanya mengangguk saja, paham betul dengan apa yang diwanti-wanti oleh Kang Dudung. Malam itu, mereka bertiga berjalan mengikuti Kang Dudung
menuju rumah si Kang Dudung ini yang memang tepat berada di pinggiran kebun-kebun warga. Sebenarnya tidak terlalu jauh dari lokasi tempat proyek sumur bor yang sedang mereka bertiga kerjakan. Namun karena memang tak ada akses jalan, sehingga harus mengambil jalan yang cukup jauh memutar. Rumah Kang Dudung ini agak berjauhan, terhalang 2 petak kebun dengan para tetangga yang memang sebagian besar sudah begitu rapat dengan rumah. Ketika mereka berempat berjalan masuk ke jalanan setapak yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor saja, si Tony, Kang, itu apa Kang?" ucap Tony, nunjuk ke arah kebun jati yang sedang mereka lewati. Kang Dudung pun terdiam, menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Tony. Begitu pula Iqbal dan Qasim menatap pula ke arah sana. Astagfirullahaladzim. Nah inilah resikonya. Kalau kita membicarakan mereka malam hari, pasti terdengar, ucap si Kang Dudung. Tepat di lokasi yang ditunjuk oleh Tony. Di situ mereka berempat melihat ada penampakan sosok seperti bayangan berdiri di bawah pohon jati. Dengan matanya yang begitu merah menatap nyalang ke arah mereka. Seperti 2 lampu yang mengambang di udara. Namun jelas itu adalah mata. Walau cukup jauh, tapi cahayanya begitu tajam. Tak sampai di situ saja, Dudung menyuruh mereka mundur berlindung di belakang Kang Dudung. Karena tepat ketika menengadahkan kepala di dahan pohon jati pun, sosok makhluk berwarna putih seperti kuntilanak bertengger duduk uncang-uncang menatap pula ke arah mereka. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. Ucap Kang Dudung terus membaca doa, meminta perlindungan dari kejahatan makhluk tak kasat mata yang ada di hadapan mereka. Kang, apa enggak apa-apa Kang? Tenang, jangan takut. Kalau bertemu dengan bangsa jin, hilangkan rasa takut dari hati dan pikiran kalian. Karena ketika muncul rasa takut, mereka akan semakin senang dan semakin menjadi-jadi mengganggu kita. Palingkan pandangan kalian, ikuti Akang. Sebentar lagi kita sampai ke rumah. Akhirnya Tony dan 2 kawannya pun menunduk. Tony memegang ujung sarungnya Kang Dudung. Begitu pula 2 kawannya saling berpegangan tangan dan mengikuti Kang Dudung kembali berjalan terus menundukkan kepala. Mereka bertiga merasa kedua makhluk itu seperti yang terus menatap mengikuti arah mereka pergi. Bulu kuduk meremang. Si Iqbal sama si Qasim udah pengen kencing saat itu juga. Saking takutnya. Barulah ketika atap rumah Kang Dudung terlihat, mereka bertiga merasa tenang. Mereka bertiga setengah berlari melewati Kang Dudung, ingin lekas sampai. Tiba di teras rumah Kang Dudung, Iqbal dan 2 kawannya terduduk lemas dengan napas ngos-ngosan ketakutan. Sudah, jangan terlalu seperti itu pula. Masa kalian manusia, makhluk sempurna, takut sama yang namanya jin? Mereka juga sebenarnya takut sama kita kalau kitanya berani. Sudahlah, sekarang masuk ke dalam. Masuk ke dalam rumah,
Kang Dudung memanggil sang istri untuk menyiapkan kopi. Lantas duduk bersama di ruang tamu. Kang Dudung pun kembali melanjutkan sambungan cerita yang kemarin malam sempat tertunda. Berdasarkan penuturan Kang Dudung, waktu itu Aceng dan Yati berangkat berdua berjalan kaki menuju desa Kujangsari. Setibanya di desa Kujangsari, ternyata sosok Aki Dasim sudah berdiri menunggu di depan rumahnya. Tentunya hal itu membuat Yati dan Aceng begitu keheranan. Karena Ki Dasim berkata dia sudah menunggu begitu lama kedatangan mereka. Ki Dasim tahu dari mana mereka berdua akan datang ke sana. Itu pertanda kalau memang Ki Dasim ini bukan dukun sembarangan. Terlebih berdasarkan cerita dari kawannya Aceng ketika ikut bekerja di sawah juragan tanah di Kujangsari, Ki Dasim ini hanya membantu orang-orang terpilih untuk menjalani pesugihan. Ketika berbicara dengan Ki Dasim, ternyata Ki Dasim ini mempunyai banyak jalur pesugihan yang bisa mereka berdua jalani. Namun mereka berdua tak bisa sekeinginan mereka ikut jenis pesugihan. Misalnya nih, si Aceng dan si Yati pengen nyupang ke ular. Tapi kalau nggak ada bagian, Ki Dasim nggak akan mengarahkan mereka ke jalan itu. Seperti saat itu. Jadi Ki, sebenarnya pesugihan apa yang akan Aki berikan kepada kami berdua, Ki? Sebentar, banyak di Aki. Pesugihan apapun ada, tentunya dengan lokasi-lokasi yang berbeda. Tapi tak bisa sembarangan, harus disesuaikan dan dicocokkan dengan garis takdir kalian. Tunggulah sebentar di sini, ucap Ki Dasim yang lantas berdiri meninggalkan mereka berdua. Mungkin mau ritual, nyari wangsit, nyari petunjuk atau sejenisnya. Yang jelas Yati serta Aceng ditinggalkan berdua di ruang tamu saat itu. Ki Dasim cukup lama tak kembali datang menemui mereka. Aceng dan Yati mulai resah, mulai gelisah. Takut kalau Ki Dasim tak bisa membantu mereka berdua. 1 jam lamanya nih Ki Dasim menerawang pesugihan apa yang cocok untuk pasangan suami istri ini. Sampai pada akhirnya Ki Dasim keluar dengan wajah penuh peluh keringat, tersenyum, lantas duduk di depan mereka berdua. Bagaimana, Ki? Apa sudah ada petunjuk, Ki? Ada, tentunya ada. Aki memang tak salah pilih. Loh, maksud Aki, bagaimana, Ki? Ada jalan pesugihan untuk kalian. Karena Aki hanya menyodorkan kalian kepada para lelembutan. Siapa yang tertarik, baik itu siluman ular, buto ijo, buaya putih, atau yang lainnya, mereka akan datang untuk mengambil kalian menjadi calon pemuja dan pengikut mereka. Dan tadi selama Aki meminta petunjuk, ada pesugihan yang cocok untuk kalian. Pesugihan apa, Ki? Pesugihan budak hideng. Pesugihan budak hideng. Budak hideng itu bahasa Sunda, berarti anak hitam. Lalu di sini Ki Dasim pun menjelaskan, pesugihan budak hideng itu sama sejenis dengan pesugihan tuyul. Namun kalau tuyul, operasinya harus di malam hari
dan banyak pantrangan pula. Walaupun ada kesamaan di mana pesugihan budak hideng itu si sosok bangsa jin yang berwujud cebol dengan kulit hitam legam mempunyai satu keahlian serupa, yaitu mencuri uang. Namun perbedaannya, keahlian dua budak hideng ini, dua jin cebol ini, bukan sekedar hanya mencuri uang, tetapi bisa membantu pula untuk menglariskan dagangan. Jadi lebih multi talent nih kalau tuyul yang sejenis budak hideng. Syarat-syarat lainnya ya sama. Lantas, di mana Ki kami bisa mendapatkan pesugihan itu? Nanti akan Aki bawa kalian berdua ke tempat ritualnya. Berada jauh di kedalaman hutan karet milik perkebunan. Tempat itu tersembunyi. Jarang orang tahu kalau di tempat itu sering Aki gunakan untuk membawa orang menjalani ritual pesugihan, mengadopsi budak hideng yang memang kerajaannya tepat berada di sana. Lantas Ki, untuk syarat-syaratnya bagaimana Ki? Masalah syarat untuk ritual, kalian tenang saja. Aki paham, kalian gak ada uang, tak ada biaya. Itu nanti biar menjadi urusan Aki. Namun nanti, selepas kalian sukses dari pesugihan ini, tinggal kalian ganti. Semua Aki yang sediakan. Kalian hanya tinggal ikut dan menuruti semua yang Aki perintahkan. Hal ini yang ditakutkan oleh si Aceng dan Yati. Karena ritual pesugihan tentunya memerlukan dana kan. Lah itu masalah dana, masalah utama mereka. Kalau punya duit ngapain pesugihan? Ikut pesugihan itu karena memang mereka ini kan melarat. Yati dan Aceng tak henti-hentinya berterima kasih kepada Ki Dasim. Yati, kamu lahir hari apa? Saya Ki. Iya, Rabu Ki, hari Rabu. Hari Rabu. Berarti 7 hari lagi barulah ritual bisa dilakukan. Ritual nanti tepat dilakukan di hari Rabu, hari kelahiranmu. Karena kamu yang akan menjadi ibu angkat dari 2 sosok budak hideng. Kalian berdua akan menjadi orang tua angkat mereka. Dan kalian harus memperlakukan mereka seperti anak kandung kalian dari manusia. Yati dan Aceng mengangguk paham. Lantas kembali Aki Dasim berkata, dan sebelum Aki membawa kalian berdua ke tempat ritual nanti, selama 7 hari ke depan, 7 hari berturut-turut, kalian berdua jalani puasa mutih. Puasa mutih Ki? Iya, kalian berdua jalani puasa mutih. Buka dan sahurnya cukup dengan nasi segenggam beserta dengan air putih 1 gelas. Dan lepas itu, habis lepas sahur atau lepas berbuka, kalian tak boleh makan minum apa-apa. Ki, kalau kami gak makan nasi, gak apa-apa Ki. Soalnya sehari-hari saya dan istri hanya makan rebus singkong saja Ki. Aduh Gusti, tak apa-apa Jang, tak apa-apa. Maksud Aki harus makan nasi putih itu karena memang tak boleh dengan lauknya.
Kalau kalian tak punya nasi, makan singkong pun gak masalah. Baik Ki, baik. Kalau puasa, mau berapa puluh hari pun kami berdua sanggup Ki. Lawang tiap hari kami kebanyakan puasa menahan lapar. Hanya mengalah agar kedua anak kami bisa makan Ki. Di sini Aki Dasim pun sampai terenyuh loh. Sudah. Jangan kalian ceritakan kesusahan kalian. Itu saja. Nanti hari Rabu selepas kalian puasa, datanglah kembali kemari. Nanti kita sama-sama menuju ke tempat ritual di hutan karet sana. Selepas itu, Ki Dasim selesai menjelaskan tentang ritual pesugihan apa yang akan mereka berdua jalani. Mereka berdua pun lantas pamitan pulang kembali ke Sidamulih, ke kampung mereka. Setibanya di Sidamulih, besoknya mereka mulai menjalani puasa. Katanya di sini, puasa ini berfungsi untuk mensucikan tubuh mereka berdua, agar nanti ketika ritual mereka dipermudah, diperlancar untuk mendapatkan 2 jin cebol budak hideng yang akan membantu mereka meraih kekayaan. Hari demi hari berlalu, 7 hari tak terasa sudah terlewati. Aceng dan Yati sore hari itu mengemas pakaian untuk ganti ketika pulang ritual nanti, sambil memasukkan beberapa potong singkong rebus untuk keperluan mereka berbuka di perjalanan. Karena pasti sampai ke Kujangsari itu waktu maghrib. Lalu Yati pun berkata kepada Mira, anak tertuanya, "Mira, malam ini ibu sama bapak teh mau ikhtiar, mau nyari pekerjaan. Ibu titip adik kamu si Wati. Jangan main kemana-mana selama ibu dan bapak belum pulang." Berapa lama Bu? Pak, gak lama. Paling lama 2-3 hari. Nasi, beras, semua ada di dapur untuk kalian berdua makan. Irit-irit, biar cukup sampai nanti ibu bapak pulang. Mira yang paham kondisi kehidupan ekonomi keluarganya, dia pun hanya mengangguk berusaha tersenyum. Tersenyum menutup luka. Tak tega melihat ibu bapaknya dengan pakaian yang begitu lusuh. Hanya berbekal potongan singkong rebus tanpa membawa uang. Mau ikhtiar nyari pekerjaan. Karena Mira kan gak tahu apa yang sebenarnya mau ibu bapaknya lakukan. Maka sore itu, Yati dan Aceng pun keluar dari rumah berjalan kaki berdua menuju ke Kujangsari. Di perjalanan, mereka papasan dengan Teh Ecin, kakaknya Yati, yang waktu itu dibonceng pakai motor oleh suaminya. Melihat adiknya dengan suaminya yang udah kayak gembel, kayak orang jalanan, pakaian lusuh, jalan kaki, Ecin pun berhenti tepat di samping mereka, mencibir dan meledek. "Tuh, akang lihat 2 jalma sangsara eta rek kamarana. Amit-amit, bauna jiga munding can dimandian," ucap si Ecin. "Coba kakak." Walaupun Yati sudah tahu Ecin itu bukan kakak kandungnya, dendam muncul kembali dalam hati. Orang yang bukan kakak kandungnya, hanya sekedar ponakan dari almarhum bapaknya, berani-beraninya menguasai harta benda yang jadi warisan hak mutlak untuk Yati. Kan yang menguasai semua kebun warisan almarhum ibu bapaknya Yati itu si Ecin. Dan Yati baru tahu dari si Aki Dasim.
Kalau Ecin itu bukan anak kandung bapaknya. Yati itu anak tunggal. Si Ecin anak yatim piatu yang diadopsi oleh bapaknya Yati. Sebagai pancingan pula karena belum punya anak. Gedenya malah ngelunjak. Si Ecin. Yati hanya bisa menunduk dengan tangan mengepal, menahan amarah. Aceng menenangkan Yati. Tanpa menoleh dan melayani, mereka berdua terus berjalan. Sambil diikuti cibiran dan ledekan dari Ecin di belakang. Tiba di desa Kujangsari bertepatan dengan azan maghrib berkumandang. Mereka berdua istirahat di pinggir jalan, mengeluarkan bekal singkong rebus yang mereka bawa, lantas berbuka puasa di hari ke-7, hari terakhir puasa Muti. Selepas buka puasa, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Tiba di rumah Aki Dasim. Aki Dasim menyambut mereka, langsung diajak masuk ke dalam, istirahat sekejap di ruang tamu. Lantas Aki Dasim berkata, "Malam ini kalian berdua akan Aki bawa ke tempat ritual di hutan karet. Ingat, jangan sekali-kali kalian menyebut asma Allah dan sejenisnya. Karena ketika kalian masuk ke ritual seperti ini, kalian harus lepaskan agama, lepaskan iman dari hati dan hidup kalian. Kalau tidak, semua nanti akan gagal." Paham? Paham Ki? Paham. Bagus. Nah sekarang kalian berdua mandilah bergiliran di belakang. Sudah Aki siapkan air kembang untuk mensucikan tubuh kalian. Mandinya baca apa Ki? Tak perlu baca apa-apa. Cukup minta saja dengan air itu agar melancarkan niatan kalian dengan bahasa kalian sendiri. Baik Ki. Lantas di sini Yati yang terlebih dulu mandi. Mandinya sendiri, nggak dimandikan. Yati ke belakang rumah Aki Dasim, masuk ke kamar mandi dengan atap terbuka yang memang umum di perkampungan pada masa itu. Lantas menanggalkan pakaian lusuhnya, menciduk air yang sudah ditaburi kembang setaman. Yati pun membersihkan badannya. Selepas itu, dia keringkan tubuh, kenakan pakaian ganti, lantas keluar dan masuk kembali ke rumah Ki Dasim. Di dapur, si Nini tersenyum menggupaikan tangan. "Neng, sini dulu Neng, duduk di sini." "Iya Ni, ada apa nih?" "Neng, nanti setibanya Neng di lokasi ritual, Nini mah pesen Neng kudu kuat. Harus bisa lulus. Nini mah teu tega ningali Neng anak jelema anu baheula nulungan Nini hirup sangsara. Sing bener-bener ritualna Neng. Amih teu sia-sia pengorbanan Nini ejeng si Aki," ucap istrinya Aki Dasim. Berpesan agar si Yati nanti di sana jangan sampai gagal ritual, harus kuat batin dan pikiran. Karena si Nini ini gak tega anak orang yang dulu menolong dirinya hidup sengsara. Yati pun tersenyum dan merasa terharu. Yati merasa istri dari Ki Dasim kasih sayangnya itu seperti almarhum ibunya. Maka Yati pun sampai meneteskan air mata. Satu hal yang dia sesali, kenapa nggak dari dulu Yati ketemu Aki Dasim dan istrinya. Tapi ya apa mau dikata, mungkin karena takdir belum waktunya. Lalu giliran Aceng mandi serupa seperti Yati. Yang selepas itu kembali kumpul di ruang tamu. "Aki, sekarang makan barudak teh, sudah boleh makan?" "Boleh atuh Ni, dan sudah beres puasanya?" "Ya sudah, Neng, Ujang,
Sebelum ke sana, makan dulu ya. Sudah Nini siapkan. Nah, di sini istri Ki Dasim membawa sebakul nasi yang hangat mengepul. Lalu dengan lauk beberapa ekor ikan mas bakar yang termasuk makanan mewah pada zaman itu disodorkan kepada mereka berdua. Sok, Ujang, Neng, makan dulu Neng, kata Ki Dasim dan istrinya sambil tersenyum ke arah mereka. Yati dan Acen pun tanpa ragu lagi lantas menciduk nasi. Barang mewah yang baru hari itu bisa mereka nikmati. Karena selama ini yang mereka berdua makan itu singkong. Yati makan nasi itu cuma nasi remah, sisa anaknya di piring dia bersihkan, dia makan. Mungkin baraya semua ada yang pernah mengalami pula. Saat kita kecil, ketika ibu kita menyuruh kita makan nasi yang tidak seberapa dengan lauk yang begitu sederhana. Ketika kita sedang makan, kita tawari ibu kita, ibu udah kenyang. Itulah Yati, seperti itu. Dan ketika kita selesai makan, ibu kita membersihkan sisa makanan. Ketika ditanya, ibu selalu berkata, kalau makan itu harus habis. Kalau ditinggalkan, nanti nasinya nangis. Pernah ngalamin gak? Akang pernah ngalamin dulu. Makanya ketika mendengar cerita Kang Dudung, ya teringat pula akan ibu itu. Nah, mereka berdua makan begitu lahap sambil meneteskan air mata. Ki Dasim dan istrinya seperti malaikat yang membawa harapan di jalan kehidupan mereka yang begitu gelap dan suram. Lalu selepas makan, Ki Dasim mengajarkan mereka berdua sebuah rapalan yang harus nanti mereka berdua rapalkan di lokasi tempat ritual. Rapalan terus diulang-ulang oleh Yati dan Aceng sampai hafal di luar kepala. Dan selepas itu, Ki Dasim menyuruh mereka membawa keperluan ritual yang sudah disediakan. Nah, di sini keperluan ritual untuk nanti di tempat keramat itu agak unik. Selain ada umbo rampe, jajanan pasar, ada degan ijo. Di situ ada pula rantang putih kosong, sebatang lilin, dan beberapa ekor keyep, yuyu atau kepiting. Aki, ini buat apa? Tanya Yati. Baru tahu kalau mau ritual bawa kepiting. Hei, itu untuk menarik mereka. Karena kepiting ini itu adalah mainan kesukaan bangsa mereka. Mereka itu layaknya anak-anak kecil seperti anak manusia. Oh, pahamlah Yati, baru ingat kalau ini mirip seperti tuyul. Maka mereka berdua malam itu pun dituntun Ki Dasim berjalan kaki menuju hutan karet milik perkebunan yang memang begitu luas. Dan pada zaman itu tak sembarangan orang bisa masuk ke perkebunan karet, karena selalu dijaga pagi, siang, sampai malam. Kalau ketemu waker nih, waker ini sejenis satpam atau kayak polisi hutan yang seling keliling patroli ke kebun-kebun karet. Mereka bisa ditangkap. Tapi dengan Ki Dasim yang memimpin mereka, mereka berdua merasa tenang. Mereka berjalan begitu jauh. Entah berapa kampung yang mereka lewati. Melewati pesawahan, kebun-kebun warga. Yang jelas mereka tak melewati pemukiman. Mungkin takut ketahuan atau dicurigai orang lain, walau alam. Sampai akhirnya tibalah di ujung pesawahan yang berbatasan dengan hutan karet perkebunan. Mereka di situ istirahat sebentar. Lalu sambil istirahat duduk, Ki Dasim berkata, "Ingat, apapun yang nanti kalian lihat di sepanjang perjalanan,
Jangan sampai kalian tergoda. Jangan sampai kalian terganggu dan membatalkan niat kalian. Karena perjalanan ini pasti ada gangguan yang akan menimpa kita. Mereka berdua akhirnya kembali melanjutkan perjalanan mengikuti Ki Dasim masuk ke hutan karet yang begitu gelap dan luas. Sepanjang jalan hanya suara jangkrik, suara kodok, dan suara lolongan anjing yang menyertai perjalanan mereka bertiga. Ketika berjalan mengikuti Ki Dasim, bulu kuduk mereka berdua terus meremang. Mereka merasa ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang terus memperhatikan, bahkan ada pula yang terasa seperti mengikuti mereka bertiga. Ingat apa yang Aki pesan tadi sewaktu kita istirahat. Baik Ki, kami paham Ki. Mereka makin dalam berjalan ke hutan karet, semakin jauh. Entah sudah berapa bukit yang mereka naiki dan mereka turuni. Mereka tak tahu ada di daerah mana mereka sebenarnya. Hanya Ki Dasim yang paham. Nah, tak berselang lama nih, mereka berdua sayup-sayup mendengar suara hiruk-pikuk aktivitas manusia dari sebelah bukit di depan sana. Kang, kok rame ya Kang? Apa di tengah kebun karet ini ada pemukiman ya Kang? Tanya Yati yang penasaran. Sudahlah, jangan terlalu kau dengarkan. Makin jauh berjalan, suara hiruk-pikuk aktivitas manusia semakin terdengar begitu jelas. Seperti ada pemukiman yang padat penduduk, seperti ada pasar di depan sana. Dan ketika semakin jauh berjalan, mereka pun terkejut melihat rentetan cahaya kemerahan lampu-lampu teplok di atas perbukitan. Ki, itu teh pekampungan Ki. Namun Ki Dasim hanya menoleh dan menatap tajam ke arah mereka. Itu pekampungan, tapi bukan pekampungan manusia. Kaget dong. Kalau bukan pekampungan manusia, berarti pekampungan setan. Kayak sejenis kampung bunian, kampung siluman. Makin mendekat ke bawah kaki bukit, makin nyata. Yang mereka lihat bukan deretan pohon karet, tetapi yang mereka lihat deretan rumah-rumah panggung yang tertata begitu rapi. Lampu teplok dan obor menyala sebagai penerangan. Dan yang aktivitas seperti di siang hari, itu wujudnya seperti manusia layaknya mereka berdua. Nah, di sini entah kenapa muncul dorongan begitu kuat dalam hati dan pikiran Yati serta Aceng untuk berjalan mendekat naik ke pekampungan yang ada di atas bukit. Aki Dasim waspada. Dia merasa ada yang tak beres dengan dua orang di belakangnya. Ketika Ki Dasim menoleh, betulah Yati dan Aceng malah jalan belok ke kanan, mau menuju ke pekampungan siluman. Dasar bocah, ucap Ki Dasim menggerutu. Lantas bergegas langsung mengejar mereka berdua, lalu memegang erat pundak Aceng dan Yati. Ki Dasim sekuat tenaga menahan mereka yang terus meronta ingin berjalan. Ki Dasim merapalkan mantra-mantra ajiannya untuk menyadarkan Yati dan Aceng. Yati dan Aceng tersadar. Seperti linglung menoleh ke Ki Dasim. Loh, ini kenapa Ki? Hampir saja kalian kena tenung, tertarik oleh mereka. Kalau kalian masuk ke pekampungan itu, kalian tak akan bisa pulang ke alam manusia. Coba perhatikan, mereka bukan manusia, ucap Ki Dasim menunjuk ke arah bukit. Ketika Yati dan Aceng menoleh, betulah
orang-orang yang wujudnya seperti manusia. Memang perawakannya seperti manusia pada umumnya. Tapi ada yang punya ekor, ada yang kepalanya binatang. Aceng dan Yati pun bergidik ketakutan. Pegangan tangan, pegang sarung Aki, ikuti Aki. Jangan menoleh ke kanan kiri, baiki. Mereka berdua berpegangan tangan. Yati memegang ujung sarung Aki Dasim dan terus berjalan sambil membawa sesaji. Ketika berjalan, ketika akan melewati perbukitan itu, mereka bertiga papasan dengan rombongan orang-orang yang berjalan kaki. Dan ketika berpapasan dengan mereka bertiga, Yati dan Aceng hampir menjerit karena mereka semua bukanlah manusia. Tapi anehnya, di sini mereka bertiga seperti tak terlihat oleh rombongan siluman di depan mereka. Ya mungkin pengaruh dari ilmunya Aki Dasim. Selepas jauh dari bukit kampung siluman, mereka bertiga pun mendengar suara aliran air, sepertinya ada sungai di depan mereka. Ki Dasim berkata, sebentar lagi kita sampai. Di pinggiran sungai itulah tempat keramat yang akan kita datangi. Yang ternyata ketika mendekat ke pinggiran sungai, mereka melihat ada pohon yang begitu besar. Ketika mendekat, pohon itu ternyata sebuah pohon loa yang besarnya dipeluk 5 orang lelaki dewasa itu nggak ketutup, saking gedenya pohon loa itu. Nah, di pohon loa inilah yang secara dohir hanya pohon loa di tengah hutan karet pinggir sungai, tapi kalau secara batin keramat loa ini itu adalah kerajaannya budak hideng, jin-jin cebol berwarna hitam. Versi tuyul warna hitam gitu. Tuyul hitam ini kan memang paling garang di antara jenis tuyul yang lain. Dan lebih sakti pula tentunya. Tingkatannya, kastanya jauh berbeda lah sama tuyul-tuyul biasa yang kalau dibeli mesti pakai mahar. Harganya kan lumayan. Kalau yang tuyul hideng ini gak bisa dibeli, tapi cocok-cocokan dengan orang yang punya takdir dengan mereka. Yang ada bagian lah kalau kata bahasa dukun mah gitu. Mereka pun dibawa turun ke bawah ke pinggiran sungai, berjalan menuju ke pohon loa. Yang tepat di bawah pohon loa itu ada batu-batu besar. Ini udah cocok banget nih. Pohon gede, batu-batu gede, itu kan habitat alami bangsa mereka. Tempatnya lembab, wong pinggir sungai, cerukan pula. Kalaupun siang hari tetap gelap di sana. Alam antara, kalau siang tengah hari pun itu kayak waktu sore di bawah pohon loa ini. Tiba di bawah, mereka berdua mengikuti Ki Dasim tepat ke bawah 2 batu besar di antara sela-sela akar pohon loa yang begitu tua. Ki Dasim menyuruh Aceng mengeluarkan semua sesaji yang mereka bawa. Dia tata, dia letakkan di sana. Aceng membakar arang yang dibawa. Ketika arang menyala, Ki Dasim memulai membuka ritual di bawah pohon loa. Lilin dibakar pula. Rantang diisi dengan air. 2 yuyu dimasukkan ke rantang dengan lilin yang menyala. Jadi lilin dibakar dulu, ditempelin ke rantang nih, baru diisi air sedikit. Nah, terus yuyu, kepiting yang 3 ekor itu dimasukkan ke sana. Ingat, nanti selepas Aki selesai membuka ritual, kalian berdua semedi di sini. Rapalkan mantra yang sudah Aki ajarkan. Aki tunggu kalian di pinggiran sungai itu. Nunjuk ke arah seberang. Yati dan Aceng mengangguk paham. Aki Dasim memulai membuka ritual, mantra segala macam dia lantunkan, dia ucapkan. Suasana begitu mencekam, terasa begitu menakutkan. Selepas cukup lama Ki Dasim membuka ritual, Ki Dasim pun selesai
menoleh ke mereka, lantas berkata, "Lanjutkan." Aceng dan Yati mengangguk paham. Kidasim meninggalkan mereka dan mulailah Aceng dan Yati pun melantunkan mantra yang sudah diajarkan Kidasim. Tak cepake dolananmu, tak sogati pakarmanmu, mreneo dadi anakku, ojo nesu ojo melayu, yen ora podo kakarepanmu lan pakarmanmu, iki aku Aceng sing arep dadi bapakmu. Tak cepake dolananmu, tak sogati pakarmanmu, mreneo dadi anakku, ojo nesu ojo melayu, yen ora podo kakarepanmu lan pakarmanmu, iki aku Aceng sing arep dadi bapakmu. Tak cepake dolananmu, tak sogati pakarmanmu, mreneo dadi anakku, ojo nesu ojo melayu, yen ora podo kakarepanmu lan pakarmanmu, iki aku Aceng sing arep dadi bapakmu. Kalau Yati, iki aku Yati sing arep dadi biyungmu. Mereka yang akan menjadi ibu dan bapak asuh budak hideng yang nanti datang menjadi anak asuh mereka. Mantra terus dilantunkan oleh pasangan suami istri ini. Di tengah husuknya melantunkan mantra mengondang budak hideng keluar dari keraton gaib mereka yang gerbangnya berupa 2 batu dan pohon loa. Mereka mencium bau anyir dan bau apek yang begitu menyengat. Tak berselang lama, Aceng dan Yati terkejut tepat di depan mereka, di kiri dan kanan di atas batu besar. Sebelah kiri di depan Aceng muncul sosok perempuan. Rambut gimbal acak-acakan, baju putih lusuh tak pernah dicuci, dengan dada menjuntai, menyentuh tanah. Terus tertawa. Tertawa yang begitu menyeramkan menatap ke arah Aceng. Sedangkan di depan Yati muncul suara geraman menggema yang begitu menakutkan, sosok genderuwo berbulu lebat. Genderuwo jambrong dengan mata yang begitu merah duduk bersila di depan Yati. Yati dan Aceng gemetar ketakutan melihat 2 sosok makhluk di hadapan mereka. Mereka duduk bersila itu nggak rendengan rapat. Masing-masing menghadap batu besar. Aceng berhadapan dengan sosok Wewe Gombel. Yati berhadapan dengan sosok Wowo Jambrong. Ini Wewe sama Wowo nih. Wewe Gombel sama genderuwo muncul di depan mereka. Namun dalam sekejap 2 sosok makhluk menakutkan ini perlahan-lahan wujudnya ini bergetar. Bergetar lantas berubah. Yang Wewe Gombel berubah jadi perempuan yang cukup cantik, dan yang genderuwo berubah menjadi laki-laki yang cukup rupawan. Mereka berdua lantas berjalan mendekat ke arah mereka. Baik Yati ataupun Aceng terpaku dengan 2 sosok di depan mereka. Lantas di sini Aceng seolah lupa kalau Yati istrinya, Yati seolah lupa kalau Aceng suaminya. Masing-masing mereka dengan makhluk di hadapannya melakukan percumbuan, melakukan hubungan badan di bawah batu besar. Aceng hubungan badan dengan wujud jelmaan Wewe Gombel. Yati hubungan badan dengan sosok jelmaan genderuwo. Yang selepas selesai mereka melakukan hubungan badan, dari sela-sela akar-akar pohon loa yang besar
itu terdengar suara tawa anak-anak kecil. Bahkan terdengar langkah kaki berlarian. Dan di depan mereka yang sedang mengenakan pakaian, makhluk-makhluk cebol berwarna hitam legam seperti bayangan muncul berlarian begitu banyak mengitari Yati dan Aceng. Lantas sosok jelmaan genderuwo yang duduk tersenyum menatap ke arah Yati. Dia berkata kepada makhluk-makhluk cebol hitam itu, mereka berdua itu bapak dan ibu kalian. Ikuti mereka, bantu mereka mendapatkan kekayaan. Hal serupa pun dikatakan oleh jelmaan Wewe Gombel. Lalu rombongan budak-budak hideng yang mengelilingi Aceng ataupun Yati, ada masing-masing satu yang mendekat ke arah Yati. Ada yang mendekat memanggil Yati ibu, ada yang mendekat ke Aceng memanggil Aceng bapak. Selepas dapat masing-masing satu, genderuwo dan Wewe Gombel dalam wujud manusia, mereka tertawa. Lantas dengan isyarat tangan menyuruh sisa budak-budak hideng kembali masuk ke dalam gerbang goib kerajaan mereka, menghilang tepat di bawah pohon loa. Lalu dua genderuwo dan Wewe Gombel ini berdiri, terbang melayang, mendekat ke pohon loa, lantas menghilang. Tak berselang lama, Ki Dasim datang nyamperin ke arah mereka. Ki Dasim tertawa. Masing-masing sudah dapat budak hideng. Lalu Ki Dasim dari dalam tas yang dia bawa, tas karung goni, dia mengeluarkan 2 buah kendi tanah liat. Lalu dengan isyarat tangan sambil membaca mantra, masing-masing budak hideng ini berubah jadi gumpalan asap masuk ke kendi tanah liat yang dibawa Ki Dasim. Lalu Ki Dasim menutup ritual di sana. 2 kendi diserahkan kepada Aceng dan Yati. Bawalah 2 kendi itu berisi budak hideng anak asuh kalian. Mereka berdualah yang akan memberikan kalian harta kekayaan. Sekarang kita pulang. Ritual sudah selesai, ucap Ki Dasim. Maka mereka berdua pun dengan hati senang, bahagia, berdiri bersama, berjalan bergandengan tangan mengikuti Ki Dasim, melangkahkan kaki untuk hidup baru, hidup senang yang akan bergelimang harta yang menanti di depan mereka. Singkat cerita, jam 5 subuh baru tiba kembali di desa Kujangsari. Setibanya di Kujangsari, Ki Dasim berkata, "Ingat, kalian di rumah harus kosongkan 1 kamar. Simpan kedua budak hideng dengan kendi yang menjadi tempatnya di dalam. Dan ingat, setiap malam harus ada suguhan untuk mereka berupa kembang setaman, kopi pahit dan teh pahit. Dan di malam Jumat harus selalu ada jajanan pasar. Bawalah oleh kalian masing-masing 1, mau siang ataupun malam. Karena untuk jenis makhluk seperti mereka, siang malam mereka tetap bisa mencari uang." Paham? Paham, Ki? Dan ingat, kamar itu harus dikunci dan dalam kondisi gelap. Jangan biarkan siapapun masuk ke dalam. Yati dan Aceng mengerti dengan apa yang diperintahkan, diwanti-wanti oleh Ki Dasim. Lantas mereka berdua jam 7 pagi pamitan balik ke Sidamuli. Tiba kembali di Sidamuli, rumah warisan almarhum orang tua Yati yang memang ada 3 kamar kecil di dalam. Rumahnya ya begitu sederhana. Jadi kalau di daerah Akang disebutnya rumah duduk jandela. Jadi rumahnya itu separuh tembok, separuh ke atas,
Itu pakai anyaman bambu, bilik disebutnya. Gedek lah kalau di daerah lain. Nah, satu kamar yang memang merupakan kamar tidur Yati serta Aceng itu dikosongkan. Mira dan Wati disuruh tidur sekamar. Awalnya Mira dan Wati tidur di kamar terpisah. Nah, di kamar itu ya sesuai perintah Aki Dasim, 2 kendi diletakkan di sana. Lalu diberi kopi pahit dan teh pahit. Serta ada kembang setaman. Kembang setaman gak perlu beli, tinggal nyari. Banyak di kampung. Nah, selang 2 hari, ini belum operasi nih. Dan mereka pun paham sekali agar tak mengundang kecurigaan warga. Mereka tak akan beroperasi di kampung sendiri. Mereka akan beroperasi di kampung lain. 2 hari kemudian, dengan sisa modal uang pinjaman dari Kang Ahmad tuh tempo hari, Yati kembali membuat gorengan. Yati pun selepas subuh jualan sambil membawa budak hideng. Yang bisa melihat si budak hideng ini hanya Yati dan Aceng. Budak hideng dibawa. Yati yang biasanya keliling dulu di Sidamulih, hari itu enggak, tapi langsung lewat menuju ke kampung lain. Dan ketika berjualan di kampung lain inilah si budak hideng ini mulai disuruh mencari uang. Mencuri uang dari warga-warga pekampungan. Yang jelas Yati mah keliling nih jualan gorengan yang dipikul di kepala tuh. Itu di bawah plastik alas gorengan. Yati bisa merasakan celop 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 ada benda-benda tersimpan. Ya itulah uang hasil si budak hideng. Dan ketika melewati satu pekampungan, ada yang belanja ya dilayani oleh Yati. Cuman gak fokus jualan Yati ini. Ketika selesai melewati satu pekampungan, Yati istirahat di tempat yang tidak dilalui orang. Dia coba periksa, gemetar si Yati di bawah plastik alas gorengan dagangannya. Di situ tumpukan uang begitu banyak. Lu bayangin nih, misal satu kampung 80 rumah. Satu rumah 1 lembar. 100.000 aja dari satu rumah. Udah berapa? Tapi ya zaman dulu nggak sampai 100.000 dari per orangnya. Itu paling 10.000. Dulu kan uang 10.000 ya 100.000 zaman sekarang lah. Belum kena inflasi kan. Nah, merasa sudah cukup hasil hari itu. Apalagi itu operasi perdana, Yati begitu hati-hati. Yati pun pulang kembali ke Sidamulih. Ketika di Sidamulih ketemu ama warga, "Bi, kok jualannya belum habis dah pulang?" "Aduh, Bibi teh nggak enak badan, pengen istirahat." Atuh Bi, kalau sakit mah jangan maksain." "Ya kalau nggak maksain, kasihan atuh, si Mira sama Wati mau makan dari mana?" Warga pun hanya menggeleng tersenyum saja. Yang padahal kan pulang ini karena duit udah banyak. Sampai di rumah, duit itu pun dia perlihatkan kepada Aceng. Aceng tersenyum menyeringai. Ya sudah, malam nanti giliran akang yang mencari uang, ucap si Aceng. Aceng pun ya sama seperti Yati. Kalau Aceng bukan jualan gorengan, dia apa? Jualan bajigur. Jadi selama 2 hari ke belakang nih, pas pulang dari Kujang Sari, habis ritual di kebun karet, si Aceng itu pinjam duit ke rentenir buat modal jualan bajigur, bikin gerobak pikul. Malam harinya langsung pergi jualan dia. Jual bajigur, terus kayak umbi-umbian rebus, kayak kacang tanah dan sejenisnya, keliling dia. Ya ada yang beli di Sidamulih, dilayani. Cuman gak fokus jualan di Sidamulih, sama seperti Yati di pagi hari. Nyari ke kampung lain. Tentunya ke kampung yang tidak dilewati Yati. Pulangnya subuh si Aceng. Tapi pulang subuh pun, walau capek, pulang tiba ke rumah, Aceng tersenyum bangga. Karena di gerobak sudah banyak uang hasil budak hideng
mencuri sepanjang malam. Namun di sini Aceng dan Yati matang perhitungan. Duit mereka kumpulkan terlebih dulu. Nggak langsung dipakai. Nggak langsung dipakai. Besoknya ya jualan lagi. Terus-terusan seperti itu. Nah mulai rame nih di desa-desa yang jauh. Sering banyak kehilangan uang. Tapi nggak ada yang curiga kepada Yati ataupun Aceng. Karena kan mereka berdua di Sidamuli. Sidamuli ini nggak ada satupun yang hilang uang. Aman nih Sidamuli. Waktu berlalu, tak terasa udah beberapa bulan. Barulah Aceng dan Yati berani menggunakan uang hasil curian. Dan tentunya nih, setiap malam ataupun pagi, Yati nyusuin tuyul. Nyusuin si budak hideng sebagai upah kerja keras mereka. Kalau malam nyusuin budak hideng yang ikut dengan Yati. Kalau subuh nyusuin budak hideng yang ikut dengan Aceng. Nah selepas beberapa bulan beroperasi, wah, warga Sidamuli nih udah pada tahu Aceng jualannya bagus nih. Udah agak terkenal lah Mang Aceng tukang bajigur gitu. Nah di sini Yati buka warung kecil-kecilan di depan rumahnya. Yati berhenti keliling. Yang masih keliling Aceng. Yang dibawa bukan satu tapi dua budak hideng. Yang biasa ikut dengan Yati dibawa oleh Aceng. Masih operasi. Lambat laun nih, berjalannya waktu, warung mulai diperbesar oleh Yati. Hutang ke rentenir mah udah lama juga dibayar sama Aceng. Warung mulai diperbesar. Semua berjalan normal. Tak ada yang curiga apa-apa. Taunya ya hasil jualan Aceng yang memang mucekil. Untung banyak lah. Karena masih jarang dulu yang jualan bajigur keliling ke perkampungan. Nah, Aceng pun ketika usaha Yati sudah semakin berkembang, kan Akang bilang, nih jenis budak hideng itu bukan hanya bisa mencuri uang, tapi bisa membantu menglariskan dagangan. Nah, warung Yati itu rame didatangi pembeli. Bahkan kalau malam hari jadi tempat tongkrongan pula anak-anak muda di sana. Ya hanya sekedar ngopi. Walau jam 9 warung dah tutup. Jadi pangjug-jugan kalau kata orang Sunda. Jadi tujuan orang-orang belanja lah. Nah selepas warung berkembang, maju nih. Aceng berhenti jualan bajigur, ngambil merintis usaha baru, kreditan perabotan dapur. Pakai motor, bawa gerobak di belakang, bawa perabotan dapur, dikreditin nih sama si Aceng ke beberapa kampung yang jauh dari Sidamuli. Kreditannya pun lancar. Sekali bawa barang, pulang dah habis barangnya. Besok bawa barang lagi. Seminggu seperti itu. Sekarang bawa barang, besok bawa barang lagi. Dan minggu depannya gak bawa barang apapun, hanya tinggal nagih duit kreditan ke orang-orang yang ngredit perabot dapur ke Aceng. Dan anehnya, ada yang sampai bertanya-tanya, loh Kang Aceng ini kan seingat saya dulu cuma seminggu bawa barang, tapi ini udah 2 bulan kok nggak bawa barang baru. Pikir beberapa orang yang begitu jeli. Nah orang yang jeli ini itu orang yang iri karena Aceng dari sengsara bisa langsung sejahtera. Makanya begitu detail kalau orang iri nih ke orang yang tak dia sukai, itu hal kecil apapun diperhatikan. Makanya kalau almarhum guru Akang ya, Pangersa Abah, dalam wasiatnya beliau berkata, berpesan kepada semua muridnya, harus mencintai orang yang membencimu. Kalau bahasa Sundanya, kudu mika asih ka jalma nu mika ngewa ka maneh. Harus mencintai atau menyayangi orang yang membencimu. Kenapa? Orang yang benci kepada kita, sekecil apapun kesalahan kita, dia tahu. Maka jadikan orang yang benci kepada kita itu sebagai cermin. Kita bercermin kepada dia. Kita mah
kesalahan sendiri kan kadang nggak tahu. Nah, orang yang benci ke kita mah tahu, bro. Sekecil apapun. Makanya kita bisa berkaca ke orang yang membenci kepada kita agar kita tahu kesalahan apa saja yang sudah kita perbuat. Kita perbaiki. Sayangi mereka. Selama mereka terus membenci kita, selama itu pula insya Allah jadi kiparat untuk dosa-dosa kita, dan kita pun bisa terus upgrade, memperbaiki kualitas diri. Kayak Akang yang benci banyak. Ada yang nuduh Akang ngeluh, dituduh tukang teluh, gak mempan, warga gak percaya, ganti nuduh Akang jalani pesugihan, numbalin istrinya. Lagi rame. Tapi alhamdulillah, izin Allah gak ada satu orang yang percaya, ya karena mereka kan tahu. Ya sejak kapan tukang teluh ngadain pengajian, ngisi majelis segala macam, kan lucu. Tapi itulah namanya kita hidup. Mau dimanapun, hal-hal seperti itu, fitnah-fitnah seperti itu selalu ada. Nah, kembali ke cerita. Aceng bawa motor. Kalau ada orang yang mata batinnya terbuka, mungkin bisa melihat Aceng bonceng 2 budak cebol hitam botak. Dan mereka yang mencari uang dari lokasi-lokasi desa-desa yang Aceng singgahi. Satu ketika nih, ada salah satu warga desa Sidamulih, sebut saja namanya Wawan. Si Wawan ini waktu itu dia pulang jual pisang ke pasar. Wawan ini memang kerjanya jadi pembeli buah pisang dari para petani. Dia beli, dia tampung, dia bawa ke pasar. Nah, waktu itu pulang dari pasar nih, pasar subuh, mampir ke sebuah warung sekitar jam 8 pagi. Begitu tiba di warung, "Loh, Mang Aceng, sehat Mang?" Jang, sehat, ucap Aceng yang ternyata lagi ngopi di warung itu juga. Itu warung kopi memang pinggir jalan rame. Ada sekitar 9 orang yang sama lagi ngopi, asik cerita dengan kawan-kawannya. Lah di sini Wawan pun pesan kopi, pesan rokok ke si pemilik warung. Lalu ngopi ngerokok di dekat Mang Aceng. Di sini Wawan ceritalah ke Mang Aceng, biasa basa-basi, ngobrol, nanyain masalah usaha. Lalu kopi milik Aceng sudah habis nih. "Bi, berapa semuanya, Bi?" "Sekian, Jang." Langsung nih sama Mang Aceng dibayar. Lepas itu Mang Aceng pun pergi. Pamitan ke Wawan. Aceng pun diperhatikan terus sama Wawan nih, yang tersenyum dan merasa kagum kepada Mang Aceng yang tadinya buruh serabutan, kuli macul. Bisa jadi ya orang kaya lah di kampungnya. Memperhatikan Aceng naik motor sampai menjauh dari warung. Lalu Wawan pun kembali ngopi dan ngerokok sambil makan gorengan. Saat itu tiba-tiba si bibi pemilik warung, "Aduh, alas ya, kemana duit ay?" ucap si pemilik warung. Ribut tuh, si pemilik warung kehilangan uang di dalam sorong meja. Rame tuh. Selepas si bibi warung mengatakan dia kehilangan uang, lah yang pada ngopi di situ pun sama, mengaku kehilangan uang pula. Di sini Wawan teringat rumor tentang Mang Aceng dan Biati. Karena beberapa waktu yang lalu nih, Wawan sempat dengar ada warga yang mengatakan pernah melihat 2 makhluk seperti tuyul berwarna hitam itu keliaran tengah malam di depan warungnya Yati. Lalu ada yang mengatakan pula di malam hari Yati ketika pulang ke rumah dari warung, di belakangnya ada sosok tuyul berwarna hitam mengikuti pulang. Wawan lantas buru-buru tuh ambil dompet. Dia periksa, dia hitung. Bener dong, hilang selembar tuh. Jangan-jangan rumor-rumor itu benar, pikir Wawan. Namun Wawan bicara sendiri, gak ngomong ke siapapun. Ini orang-orang masih pada ribut hilang duit.
Wawan gak mau ambil pusing, dia langsung bayar kopi ke pemilik warung. Dia pun bergegas pulang kembali ke Sidamuli. Tiba di rumah, Wawan cerita ke istrinya. Bener Kang, memang banyak warga yang ngomong sering lihat tuyul hitam, budak hidung di warung, kadang di halaman rumah Biati. Tapi ya, di sini kan belum ada yang merasa dirugikan Kang. Gak ada yang hilang uang, aman. Udahlah Kang, gak usah ikut campur, itu urusan orang lain. Akang mah bukannya pengen ikut campur. Cuma ya penasaran aja, bener apa enggak kalau Biati dan Mang Aceng itu punya piaraan tuyul hitam. Nah lepas itu beberapa hari kemudian Wawan melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Wawan tahu rute jualannya Mang Aceng. Tahu ke desa mana aja. Setaunya Wawan nih bukan cuman ke desa-desa aja. Nih Kang Aceng katanya sampai ke kota, sampai lintas kecamatan pula. Maka Wawan pun menemui beberapa kenalannya yang tinggal di desa atau lokasi yang sering didatangi oleh si Kang Aceng. Betullah ternyata dari beberapa orang di tempat yang berbeda, mereka mengatakan rame, sering yang kehilangan uang, biasanya seminggu sekali. Makin yakinlah si Wawan ini. Maka ketika Wawan balik lagi ke Sidamuli, Wawan pun datangi Kang Dudung. Datangin Kang Dudung nih, sesepuh Ustadz Ali Hikmah di kampung mereka. Wawan pun menceritakan hasil penyelidikan dan pengalamannya sendiri. Kang Dudung tersenyum dan tertawa. Akang juga tahu Wan kalau masalah itu. Akang tahu. Tapi ya itu kan urusan Biati dan Mang Aceng. Selama tidak mengganggu dan merugikan warga kampung kita. Ya mau gimana? Hal seperti ini gak bisa dibuktikan secara langsung. Yang ada malah nanti berbalik ke kita, bisa-bisa malah kita yang berurusan dengan hukum. Selama tak ada yang dirugikan di kampung kita, biarkan saja. Tapi kalau sudah ada yang menjadi korban, Akang pun tak akan tinggal diam, ucap si Kang Dudung. Nah semakin lama, Biati dan Mang Aceng jadi orang kaya dong. Rumahnya dah bagus. Bahkan di tahun 2015, Mang Aceng dan Biati sedang membangun 2 rumah di samping rumah mereka yang nantinya akan ditempati oleh Mira dan Wati yang masing-masing sudah bersuami. Tahun 2015 itu, pagi hari Aceng pamitan bawa mobil pick up mau beli cat tembok buat finishing rumah baru Wati dan Mira. Sedangkan Wati beserta dengan Mira kakaknya lagi sibuk layanin pembeli di toko kelontongan sang ibu. Nah lokasi toko kelontongan sama rumah yang sekarang 2015 di tempat itu, yang 3 rumah agak berjauhan. Kalau toko kelontongan itu di rumah lama yang rumah warisan. Udah nggak berbentuk rumah tapi jadi toko. Aceng pergi sendirian, nyetir sendiri dia. Dan sekitar jam 10 pagi terdengar sirine mobil polisi. Betul lah, sedan patroli mobil polisi berhenti tepat di depan toko kelontongannya Yati. Turunlah 2 orang anggota polisi. Masuk ke warung dan ternyata 2 anggota polisi ini membawa kabar duka. Mengatakan kalau Aceng kecelakaan tunggal dan sedang di rumah sakit. Wati, Mira dan Yati terkejut bukan main, bahkan pembeli yang di situ pun ikut terkejut dan kaget pula. Maka buru-buru nih diantar oleh 2 mantunya, Wati, Mira, dan Yati langsung ke rumah sakit.
Namun sayang ketika tiba di UGD sana, Aceng mati. Aceng pun langsung dikebumikan selepas selesai menempuh prosedur tentunya. Dikebumikan. Nah di sini nih, pasca kematian Aceng, Yati sering sakit-sakitan. Yang tadinya tumbuhnya tambun, mulai terlihat perubahan. Minggu ke minggu, bulan ke bulan terlihat semakin kurusan. Bahkan mukanya Yati ini pucat. Begitu pucat. Nah satu malam nih. Saat itu Kang Dudung pulang dari masjid. Masuk ke rumah, duduk, ngopi. Ngambil kitab nih dari bawah meja. Dia baca kitab. Ya sekedar mengasah ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari waktu mondok dulu. Ketika lagi baca kitab, Assalamualaikum. Suara lemah parau seorang perempuan beruluk salam di luar. Waalaikumsalam. Dudung berdiri. Siapa ya? Pintu dibuka. Kaget, ternyata Biati yang datang. Bi, Jang, lagi santai? Iya Bi, masuk atuh Bi silahkan. Biati pun masuk ke dalam. Biati duduk di ruang tamu. Ditanya oleh Dudung, ada apa Bi? Tumben malam-malam kesini. Ada perlu apa? Asa kararaget saya mah Bi. Ujang, Bibi teh sengaja datang kemari. Ada perlu Jang, ucap Biati. Ujang, tolong Bibi Jang, tolong Bibi. Bibi teh sudah capek hidup seperti ini Jang. Sudah capek, Bibi teh pengen tenang. Dudung paham apa yang dimaksud Biati. Bi, kalau Bibi sudah capek dengan hidup seperti itu, lepaskan Bi, lepaskan. Lepaskan piaraan Bibi. Kembalikan ke tempatnya, kembalikan ke dukun yang bantu Bibi dulu. Jang, apa nggak bisa kalau Ujang yang melepaskan itu? Nggak bisa, Bi. Ilmu saya belum sampai ke sana, Bi. Kalau Bibi ingin betul-betul lepas, Bibi datangi, kunjungi dukun yang dulu bantu Bibi. Serahkan piaraan Bibi agar dikembalikan ke alamnya. Baru Bibi bisa tenang. Namun nanti Bibi jangan kaget. Kalau semua harta yang sudah Bibi kumpulkan, pelan-pelan semua akan habis tak tersisa. Gak apa-apa Jang. Lebih baik Bibi hidup seperti dulu daripada tersiksa walau banyak harta seperti saat ini Jang. Jadi Ujang gak bisa bantu. Gak bisa Bi. Bibi temui saja dukun yang bantu Bibi dulu. Nabi Yati pun pamitan. Di sini Kang Dudung bukan yang gak mau bantu, tapi memang gak bisa bantu, gak bisa dia. Itu udah di luar kemampuannya loh, kalau untuk memutus kontrak perjanjian. Nah, Biati pun pulang lah. Pulang, dan esoknya dia sendirian menuju desa Pujangsari. Diantar mantunya. Namun ketika datang ke rumahnya Aki Dasim, Biati terkejut. Aki Dasim sudah nggak ada. Sudah meninggal 3 minggu yang lalu. Bingung kan Biati? Gimana? Ki Dasimnya udah mati. Sedangkan istri Ki Dasim kan yang nggak bisa bantu apa-apa. Maka dengan tubuh lunglai, Biati pun pulang kembali ke Sidamuli. Tiba di Sidamuli. Mungkin karena tekanan beban pikiran dan kondisi fisik yang sudah begitu lemah, faktor usia pula, Biati langsung ngedrop jatuh sakit. Pingsan. Langsung oleh 2 mantunya dibawa ke rumah sakit, dirawat. Namun di rumah sakit, 3 hari 3 malam dirawat, Biati pun meninggal dunia. Menyusul Aceng suaminya.
Nah, di sini masalah muncul. Pasca kematian Biyati. Pasca kematian Biyati, 3 rumah. Rumah Mira, rumah Wati, dan rumah utama, rumahnya Biyati, jadi angker. Mira dan Wati serta suami mereka sering diteror oleh penampakan makhluk halus, genderuwo, wewe gombel, dan sosok budak cebol hitam, budak hideng, yang terus mengganggu setiap malam, bahkan mewujudkan diri di depan mereka. Lantas di sini Mira dan Wati meminta bantuan kepada Kang Dudung. Kang Dudung pun datang ke rumah. Tujuannya rumah Biyati, rumah utama. Nah, di sini Mira dan Wati mengatakan kepada Kang Dudung, "Akang, itu di rumahnya almarhum ibu. Ada kamar yang tak boleh kami semua masuki. Kami curiga ada apa-apa di dalam kamar itu." Dudung yang sudah paham, sudah tahu, hanya tersenyum. Lantas langsung menuju ke kamar khusus yang dipastikan itu kamar ritualnya Biyati dan almarhum Mang Aceng semasa mereka berdua masih hidup. Pintu kamar pun dibuka. Kuncinya ada. Dibuka, ketika pintu kamar dibuka, gelap, apek, anyir. Isinya itu berbagai sesaji yang sudah membusuk, sudah layu. Alat-alat ritual seperti kemenyan, dupa, dan ada 2 kendi tanah liat. Lantas di sini Dudung berniat untuk membersihkan kamar ritual itu. Mira, Wati, dan suami mereka nunggu di ruang tamu. Dudung di dalam kamar ritual duduk bersila, tawasulan dan membaca doa-doa khusus. Namun ketika sedang tawasulan membaca doa-doa khusus, rame di kamar itu. Benda-benda terlempar, bahkan Dudung pun terlempar pula sampai keluar kamar membentur dinding rumah. Dudung sampai memuntahkan darah. Mira, Wati, dan 2 suami mereka berlari ke arah Kang Dudung. "Kang, Akang kenapa, Kang?" "Aduh, Akang kalah. Akang gak sanggup melawan mereka." Saat itulah Wati, Mira, dan 2 suaminya menyaksikan 2 makhluk, wewe gombel dan genderuwo, dengan budak-budak hitam di dalam kamar menggeram menyeringai. Begitu menakutkan dengan perabotan dan alat-alat ritual yang hancur berantakan. Dudung lantas diantar pulang. Wati dan Mira meninggalkan rumah sang ibu, kembali ke rumah mereka. Semalaman itu, kedua pasangan suami istri ini tak bisa tertidur sama sekali. Di sini, teror semakin menjadi-jadi kepada 2 anak Biyati. Akhirnya, 2 anak Biyati memilih pergi dari Sidamuli, mencari aman. Kembali ke kampung halaman suami mereka masing-masing. Tinggal bersama mertua, berniat ngontrak. Rumah hasil musyawarah dijual, dipasangi plang, dijual atau dikontrakan. Tapi seperti yang awal Akang ceritakan, udah bertahun-tahun 3 rumah cukup mewah itu tak ada yang laku, tak ada yang berani menempati. Satu persatu harta peninggalan Biyati mulai dilelang, dijual, dan uangnya tak bermanfaat sama sekali. Habis tak tersisa, nggak jadi apa-apa. Sampai akhirnya hanya tersisa 3 rumah itu yang tak laku-laku, baik dijual ataupun dikontrakan. Dan hingga saat ini keberadaan 3 rumah itu masih ada. Namun sudah hancur sebagian, bahkan hanya menyisakan puing-puing reruntuhan. Dihancurkan oleh keluarga dari Mira ataupun Wati yang berharap dengan hancurnya bangunan mungkin setidaknya tanah itu masih bisa dijual. Nah, itulah kisah tentang pesugihan budak hideng yang dijalani oleh Biyati dan Mang Aceng, dituturkan Kang Dudung. Berdasarkan apa
yang dulu Biyati ceritakan kepada Kang Dudung ketika datang meminta pertolongan.